Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Parikrama Bali bersama dengan Prof. Windia yang tentunya didukung oleh BPR Kanti. Tadi kita terhenti di masalah bentuk kawin itu sendiri ya, Prof, ya. Tadi kawin biasa, karena sudah terlalu biasa, kita tinggalkan sejenak, kita pindah ke nyentana. Ya, tanggung tadi, Prof, penjelasannya soal kawin nyentana. Ya, kawin nyentana itu sebaliknya dari kawin biasa. Ya. Kalau yang biasa kan sudah saya jelaskan tadi, yang perempuan diajak ke rumah. Yang laki-laki. Ya, sudah selesai di upacara di sana. Upacaranya besar, upacara kecil, upacara sedang itu kan urusan mereka. Okay. Kan kita tidak perlu urus itu ya. Betul sekali. Ya. Setuju, Prof. Terus sekarang yang nyentana itu yang sebaliknya. Berarti yang laki-laki diajak ke rumah perempuan. Yang perempuan itu. Dalam hal ini ada perubahan status. Yang laki-laki berstatus sebagai perdana, berstatus perempuan ya. Sementara yang perempuan berstatus laki-laki. Perkawinan nyentana itu dipilih, bentuk ini dipilih dalam hal pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Anaknya perempuan saja. Ya. Bisa semua perempuan, bisa satu saja dan kebetulan juga perempuan. Nah, apabila anak ini memilih kawin biasa, berarti keluarga ini kan campur dia. Punya anak satu perempuan, kemudian kawin biasa, berarti kan dia pindah. Iya, pindah. Dia diajak oleh suaminya. Orang tuanya tinggal berduaan saja. Sesudah dia meninggalkan dunia berarti kecampur kan. Itu tidak ada yang meneruskan keturunannya. Padahal dari awal mereka kawin tujuannya kan seperti dibilang tadi, melanjutkan keturunan. Salah satunya selain memenuhi kebutuhan biologis, melanjutkan keturunan, dan itu yang tujuan keyakinan agama itu. Nah, itulah sebabnya supaya tujuan ini tetap terpenuhi, walaupun dia punya anak perempuan satu saja, maka dalam hal ini dipilih bentuk perkawinan nyentana. Yang laki-laki diharapkan mau masuk ke dalam keluarga perempuan dengan status perdana. Status perempuan, yang laki-lakinya berstatus, yang perempuannya berstatus laki-laki di rumahnya. Yang perlu ditegaskan adalah status dalam hal ini menunjuk kepada hukum, status hukumnya gitu. Tidak ada operasi kelamin, tidak ada. Ya. Apalagi peran juga, Prof. Kalau peran? Kalau peran juga kan bisa berdamai antara suami istri itu. Gitu. Peran dalam hal biologis juga tidak boleh ditukar kan. Gitu. Dan peran sosialnya juga pasti berdamai. Walaupun statusnya, status secara hukum, ya adalah perempuan, atau sebaliknya yang perempuan berstatus laki-laki, in reality dalam relasi sosial pasti tidak persis seperti ini. Makanya saya tekankan status ini hanya status hukum gitu. Itu, tapi prakteknya tidak persis seperti itu. Cuman kalau ada permasalahan yang sangat bukan saja penting, tetapi genting. Waduh, ini berarti gawat sekali. Iya, kan ada penting, ada genting. Mesti kembali ke status. Itu. So, kalau kita bicara hukum, status nomor satu. Status dulu, sesudah itu tanggung jawab, kemudian kewajiban. Ya, tanggung jawab, kewajiban, kemudian hak. Itu. Makanya kalau ada persoalan kalau yang penting didiskusi, yang biasa-biasa santailah. Yang penting ya berdamai. Yang genting mau tidak mau harus status. Nah, tapi kalau soal kawin biasa dan kawin nyentana ini kan agak berbeda begitu ya perbandingan. Tapi sebenarnya bermasalah tidak sih kalau kita kawin nyentana begitu? Masalah itu seperti sakit. Seperti sakit. Ya. Kalau ada sakit yang karena ulah kita sendiri menjadi sakit. Kalau minum arak berlebihan sakit.
atau apa namanya mabuk kan, dan rentetan sakit-sakit lain yang akan muncul kemudian. Itu sakit yang memang seolah-olah diprogram sendiri. Jadi kita juga sebenarnya penyebabnya. Ya. Ada sakit yang memang kalau orang Bali nyebut itu sudah bagian dari kehidupan kita. Kita sudah berusaha menghindar, kita sudah jalan di jalan yang benar, tetapi bisa juga sakit, minum juga tidak, dan lain sebagainya sudah standar semua, tetapi sakit. Kena juga. Ya. Nah, itu yang disebut sakit aban-aban. Aban-aban. Ya, atau bekal hidup. Nah, mulu bekal ya gitu mau diapakan? Gitu. Hubungannya dengan karma pala kali ya? Mungkin saja. Mungkin saja. Ya. Masalah juga seperti itu. Ada masalah yang memang seolah-olah diprogram gitu. Secara tidak sadar pastinya. Kadang-kadang juga sadar. Kadang-kadang juga sadar itu. Ada diprogram secara sadar, diprogram secara tidak sadar, kebetulan ketemu masalah itu. Ada juga masalah yang memang bagian dari hidup kita, bekal hidup. Tidak ada program, sudah bertindak sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan sopan santun, tapi tetap saja ketemu masalah. Itu namanya masalah bagian dari hidup. Nah, terkait dengan masalah kawin nyentano, juga seperti itu. Banyak orang berpikir kayaknya kawin nyentano itu lebih banyak masalahnya ketimbang kawin yang biasa itu. Kalau saya punya pendapat sama saja. Sebenarnya sama saja. Kawin biasa, kawin nyentano itu sama saja. Cuman beda bentuknya saja. Ya, tergantung dari kita itu saja. Gitu ya. Kalau kita jalannya ugal-ugalan di jalan raya, pilih jalur kanan, seharusnya di kiri, ya kawin apapun tetap bermasalah. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Baik, jadi sebenarnya ini salah cara yang aman begitu ya. Nah, satu lagi bentuknya belum terungkap nih, Prof. Ya. Ada lagi kan? Kalau itu yang umum itu. Itu yang umum. Ya, itu yang tadi disebut terakhir itu apa itu ya? Pada gelang itu. Itu termasuk bentuk aneh ya. Kalau disebut bentuk aneh nanti ada yang tersinggung yang kawin ini kita. Bentuk lain dari perkawinan. Bentuk lain. Nah, saya cerita sedikit. Nanti kita dalami lagi satu persatu. Secara umum saja dulu. Baik. Kalau yang kawin biasa itu, yang wanita, ini kan normal ini. Ini keluarga punya anak 2, punya anak 3, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ini juga demikian. Kalau dia kawin, akan pilih kawin biasa. Itu yang perempuan ke laki-laki. Kalau satu saja perempuan, sementara ini ada banyak laki-laki, cadangan devisa laki-lakinya cukup banyak ini. Baik. Terus dia akan pilih kawin nyentano supaya keluarga ini tidak putung. Yang laki-laki pindah ke keluarga perempuan. Pertanyaannya, kalau ada pasangan suami istri punya anak perempuan saja 1, kemudian yang lainnya punya laki-laki saja 1, gimana dong? Sudah itu mereka pacaran ini. Bentuk mana yang akan dipilih? Kalau bentuk yang biasa dipilih, keluarga perempuan pasti keberatan. Kalau yang dipilih bentuk nyentano, keluarga laki-laki pasti keberatan. Itu dalam suasana seperti inilah biasanya dipilih bentuk perkawinan pada gelang. Saya katakan biasanya karena tidak perlu kawin pada gelang, bubarkan saja pacaran mereka, selesai, cari laki-laki lain, cari perempuan lain, kan tidak perlu pada gelang. Betul. Itu. Benar juga ya kalau dipikir-pikir. Nah, tapi kalau makanya saya ingatkan kepada teman-teman ya, yang ini kebetulan ini perempuan 1, ini laki-laki 1, biar kalau takut kawin pada gelang, bubarkan pacaran. Pacarannya dibubarkan. Itu. Kan selesai. Betul. Tapi memangnya kenapa sih, Prof, kalau misalnya dengan perkawinan pada gelang ini sampai maksudnya Prof sampai mengingatkan juga untuk generasi muda begitu. Kalau belum siap gitu untuk pada gelang jangan. Karena agak
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa atau banyak hal? Sebut beberapa saja, biar tidak terlalu menakutkan. Baik. Banyak hal. Itu akan kita bahas sekarang? Sebaiknya jangan dulu. Jangan baik. dulu. Kita kita ke bentuk perkawinan yang lain. Oh, ada lagi? Ada lagi. Gitu. Menarik. Apa itu, Prof? Kita biar tuntas dulu bentuknya. Nanti baru apa itu yang tadi sampai pada gelahang. Bukan, sesudah itu kan paket bentuk dan cara tadi. Betul. Yang kawin lari cara itu kan. Kawin lari, betul. Itu cara itu. Itu beda, bukan bentuk. Beda itu. Kita tuntaskan dulu di bentuk, sesudah itu nanti ke cara, sesudah itu kalau mau tanya yang detil-detil apa, silakan. Oke, baik. Berarti sekarang kita ke cara dulu. Bukan, kan saya masih utang bentuk. Baik, tapi baru boleh. 3 kan? Betul, Satu 3. kawin biasa, 2 kawin nyentane, 3 kawin pada gelang. Baru sedikit-sedikit kan? Nah, saya utang lagi 2 bentuk. Apa itu? Namanya kawin paselang. Paselang? Ya. Oke. Apa itu, Prof? Kemudian ada lagi kawin matunggu gitu. Kawin matunggu dan kawin paselang. Ya, itu yang tidak lazim sekarang. Tidak ngetren begitu ya. Tapi dulu pernah ada. Oke, dulu baik. Pernah ada. Tapi tampaknya kita harus bahas ini di segmen 3, Prof. Ngutang berarti ya, Prof ya. Sana apa-apa, segmen 4 juga enggak apa-apa. Minggu depan dilanjutkan juga enggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu untung sekali narasumber kita baik ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana karena Prof ini masih ngutang sama kita. Ada 2 kawin lagi, kawin paselang dan kawin matunggu. Tetap di Parikrama Bali.